Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Dan Langsung aja kita masuk ke videonya. Jadi kenapa bisa ada perobekan bendera yang pernah kita bilang kan, berita kemerdekaan itu nggak langsung nyebar seret gitu, masif tuh apa? Cepat gitu kan ya, kayak sekarang. Banyak beberapa wilayah itu bahkan tahunya tuh sebulan 2 bulan setelah kita merdeka. Jadi nggak seperti sekarang yang penyebaran informasi itu cepat ya. Kalau dulu kan memang karena prosesnya agak lama, terus juga wilayah Indonesia tuh kan luas ya, apalagi kita kepulauan. Nah, itu yang akhirnya menjadi penghambat ya untuk penyebaran informasi bahwa Indonesia tuh udah merdeka. Karena memang pada saat itu informasi kemerdekaan kita tuh memang disebarkannya melalui radio, dan nggak semua wilayah pada saat itu bisa mengakses siaran radio, sinyal gitu radionya seperti itu. Terus juga kalau nggak lewat radio, kita lewat ini surat kabar kan ya gak semua kan. baca juga. Nah, nggak semua baca juga. Jadi itu yang akhirnya memperlambat proses penyebaran informasi bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Nah, ini berkaitan sama yang tadi perang Surabaya. Karena kenapa ada perobekan itu? Karena sama pada saat itu September ya, kalau nggak salah September itu ada perintah dari presiden pada saat itu Bung Karno untuk mengibarkan bendera merah putih di seluruh Indonesia karena kita sudah merdeka gitu. Jadi salah satu upaya juga penyebaran ya, kayak gitu, penyebaran. Jadi jangan sampai Hinomaru atau bendera Jepang yang masih dikibarkan itu diturunin, bendera Jepang, naikkan bendera merah putih. Nah, ini Belanda datang ke Surabaya, ke Hotel Yamato, ada diskusi di sana dengan pemerintah Indonesia gitu kan. Nah, itu merah putih yang sedang dikibarkan di Hotel Yamato itu diturunin, dinaikin diganti sama bendera Belanda ya, merah putih biru. Nah, horizontal gitu ya, merah putih birunya ya, horizontal. Nah, jadi kan kaget tuh ya rakyat Surabaya pada saat itu, kan ada himbauan untuk menaikkan bendera merah putih, tapi kok ada bendera Belanda. Nah, disitulah terjadi bentrokan ya kan. Ya jelas dong nggak terima, masa tiba-tiba ada bendera bendera Belanda tiba-tiba ya kan. Di saat lagi senang-senangnya merdeka gitu. Bener, kan. di saat kita lagi happy-happynya kalau itu bendera kita tuh lagi berkibar gitu. Tiba-tiba digantikan gitu aja, entah sama siapa gitu ya. Sekarang aja kayaknya kalau misalnya bendera merah putih kita diturunin terus dinaikin sama bendera lain kayak iya apa sih gitu kan ya. Nggak bisa lah. Nggak boleh juga. Nah, apalagi pada saat itu yang sedang menggebu sekali. Ya kan, akhirnya terjadi bentrokan, diturunin sama orang Indonesia pada saat itu karena banyak ya, kita tokohnya juga banyak gitu ya, diturunin, birunya disobek ya, merah putihnya dinaikin lagi. Akhirnya terjadi bentrokan di situ, terjadilah memanas lah gitu ya, situasi di sana antara area-area Surabaya atau rakyat Surabaya dengan pemerintah pasukan Inggris ya. Pasukan Inggris pada saat itu yang akhirnya puncaknya adalah ketika tewasnya Brigadir Jenderal AWS Malabi. Nah, siapa brigadir? Ya siapa? Ya jenderal gitu. Jenderalnya Inggris pimpinan perang Inggris ya di Indonesia pada saat itu, yang memang sebenarnya tidak sengaja tewas sebenarnya tidak sengaja tewas, dan itu dalam insiden dalam perjalanan sebenarnya ya. Sebenarnya banyak sumber ya, banyak yang bilang juga ya karena dia nggak sengaja kan. Katanya memang lagi panas situasinya, kayak gitu, lagi kayak ada perang-perang kayak gitu, emang lagi dalam perjalanan. Akhirnya ya antara tentara Inggris sama area-area Surabaya pada saat itu jadi ada bentrokan dikit. Ada bentrokan, itu bom ngegelinding ya kan ke bawah mobilnya AWS yang ditumpangi sama Malabi ini. Jadi ngegelinding ke bawah bom gitu kan, meledak lah, boom gitu kan. Nah, dalamnya ada AWS Malabi. Sialnya itu adalah di dalam mobil itu adalah orang penting jenderal gitu, Malabi. Dan sialnya lagi langsung meninggal. Meledak lah meninggal ya kan. Itu. Dan katanya ke dalam mobilnya juga masuk kayak gitu. Ini kenapa kita kayak apa ya? Kayak kok nggak pasti sih Malabi meninggalnya, karena emang nggak tidak pasti sebenarnya, bahkan tidak tahu siapa pelakunya, tidak pasti bagaimana kronologis ceritanya, tiba-tiba boom meledak aja gitu. Tiba-tiba meledak, meninggal, tewas di tempat, dan itu yang akhirnya menjadi pemicu kemarahan
tentara Inggris yang akhirnya langsung brutal ke kitanya, betul, kayak gitu. gitu. Karena mereka berpikirnya bahwa Malabi ini tewas dibunuh sama area-area Surabaya gitu, sama salah satu rakyat Surabaya gitu. Tapi rakyat Surabayanya pada saat itu tidak pernah merasa bahwa mereka membunuh Malabi ya, karena jadi, itu bomnya ada miskomunikasi gitu. Betul, ada miskomunikasi. Bahkan kalau nggak salah di bukunya Kehin itu bilang tentara parlemen Inggrisnya sendiri aja nggak yakin kalau itu area Surabaya gitu. Karena emang kayak gimana sih kita lagi rusuh kayak gitu kan, tiba-tiba bom ngegelinding gitu. Lagi ngapain pakai mobil? Lagi ngapain? Iya, makanya lagi ngapain di situ? Orang lagi perang gitu kan, jalan gitu. Dia mau menyelamatkan diri kan, dia jenderal. Tapi mati. Iya, menyelamatkan diri tapi malah nggak ini ya. Nah kayak gitu, bahkan di beberapa sumber bilang bahwa itu tuh bomnya tentara Inggris sebenarnya. Nah itu kan jadinya bingung karena masyarakatnya kita juga ngerasa emang kita nggak ngerasa ngebunuh, nggak kayak sengaja dibidik sniper gitu dari jauh terus nggak ada gitu, nggak ada sniper juga. Ya tahu ya visinya kayak gitu ya. Kita nggak secanggih itu. Iya, pada saat itu nggak secanggih kita itu. Bingung juga gimana cara pakai senjata. Iya. senjata. Nah itu bener, salah satu pertimbangannya juga kita nggak ngerti cara pakai senjata. Iya gitu loh, maksudnya ini ya kita ketawa ya, bukan ketawa lucu sebenarnya, tapi memang itu keterbatasan kita saat itu gitu. Kita belum secanggih itu dan belum sehebat itu. Nggak kayak TNI sekarang ya, kayak TNI sekarang kan termasuk salah satu pasukan tentara yang terhebat ya, dan ditakuti gitu ya, salah satu gitu. Nah kalau sekarang kan kayak udah keren banget lah TNI sekarang gitu ya. Kalau dulu kan ya udah terbatas gitu. Apalagi kita baru merdeka. Nah itu terus juga kita kan memang tidak terbiasa menggunakan persenjataan yang canggih. Itu yang akhirnya membatasi keahlian kita untuk penggunaan senjata itu gitu. Kayak gitu. Nah salah satu ya kita mendapat pembelaan bahwa bukan kita ya, karena kita juga belum tentu bisa makainya sebenarnya gitu kan. Gimana cara nariknya gitu kan, nggak tahu juga gitu pada saat itu ya. Nah jadi dari pokoknya intinya memang meledak, cuman nggak tahu sama siapa, cuman karena kebetulan kayak gitu kan ya, pada saat itu situasi lagi konflik gitu kan antara tentara Inggris sama area Surabaya, ya ini menjadi suatu kesempatan tentara Inggris untuk memberikan ultimatum ya kan kepada area-area Surabaya. Ultimatum tuh peringatan lah bahwa kayak kamu keluar dari wilayah ini, misalnya gitu ya. Misal kamu ya, keluar dari wilayah ini, saya tunggu sampai pukul 00.00 12 malam seperti itu. Kalau enggak wilayah ini akan saya hancurkan misalnya. Nah, itu ultimatum. Atau saya bom. Nah, itu ultimatum gitu. Nah, pada saat itu ultimatumnya adalah yang diberikan tentara Inggris kepada area Surabaya itu adalah untuk besok ya, untuk mengibarkan bendera putih, menyerahkan diri ke alun-alun Surabaya, mengibarkan bendera putih gitu kan, dan sambil mengangkat tangan ke atas kepala dan menyerahkan senjata hasil rampasan kayak gitu kan. Berarti kita disuruh menyerahkan. Itu diumuminnya lewat ini ya, apa? Pamflet ya. Pamflet pamflet apa kayak pamflet dari pesawat itu dizurut gitu ya. Gitu. Nah, tapi kan kita baru saja merdeka, Bung. Nggak bisa, Bung. Ya nggak bisa kayak gitu. Masa tidak semudah itu untuk membuat Indonesia menyerah. Karena perjuangan yang kita korbankan itu udah terlalu banyak. Iya, Bung. Darah yang kita tumpahkan udah terlalu banyak untuk menyerah begitu saja. Membawa bendera putih. Betul, Bung. Betul. Jadi tidak Anda bisa. terlalu ngoyo. Kok drama Bung? ya seperti itu. Jadi kayak akhirnya ada satu tokoh ya, nah yang mengobarkan semangat area-area Surabaya bahwa kita tidak boleh menyerah, yaitu Bung Tomo. Kalian harus tahu. Tapi seharusnya tahu sih ya, Bung Tomo. Seharusnya sih tahu. Karena maksudnya kita memperingati ini setiap tahun terus kayak ya tahu salah satu tokoh yang punya peranan penting yaitu Bung Tomo ya, yang intinya bilang di radio ya, tidak boleh menyerah, ayo kita lawan Inggris, tentara Inggris dengan semangat jihad Allahu Akbar gitu kan. Nah ya udah, akhirnya besoknya ketika di jam 10 pagi kalau nggak salah ya, apa jam berapa, pokoknya pagi-pagi gitu kan ya, itu tidak menyerah kayak gitu, malah melakukan perlawanan dan berlangsung selama 3 minggu ya. Berlangsung selama 3 minggu dan memakan banyak
korban. Ini termasuk salah satu yang menghasilkan korban terbanyak, menjatuhkan korban terbanyak, perang fisik yang menjatuhkan korban terbanyak gitu ya. Ini ya. salah satunya itu adalah perang Surabaya. Perang Surabaya, betul. Karena ya korbannya cukup besar ya. Cukup besar, tapi ya walaupun korban dari kita cukup besar ya, Surabaya alhamdulillah bisa Tapi berhasil kita menang ya. bisa berhasil dipertahankan lah. Ya. Kayak gitu. Dan ini ya. akhirnya menjadi semangat juga yang menular ke beberapa wilayah ya, bahwa kita tidak boleh menyerah. Baik. Bung. Telat. Iya. Mana Lupa. Mau. Bung. Udah TikTokan mulu deh. Kayak gitu ya. Nah, akhirnya menular ke beberapa wilayah lain, dan karena menjadi inspirasi gitu ya, akhirnya hari dimana perang ini terjadi 10 November dan ketiga minggu kesananya gitu ya, itu dijadikan sebagai hari pahlawan. Betul. Salah satu faktornya juga karena korban terbanyak juga sih. Iya, kenapa betul. dijadikan sebagai hari pahlawan juga. Menunjukkan bahwa Indonesia tuh tidak menyerah begitu saja. Iya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada ungkapan bahwa kemerdekaan kita ini diperjuangkan dengan darah dan air mata, ini salah satu buktinya. Iya, darah dan air mata. Iya, darah dan air mata gitu ya. Itu bukan hanya suatu ungkapan yang kosong, tapi memang beneran ada faktanya gitu. Betul. Ya. Seperti itu. Itu untuk perang Surabaya. Oke. Next kita masuk ke perang Ambarawa ya. 26 Ambarawa. Berapa? 26 menit. Jadi satu cuy. Ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, pertempuran Ambarawa tuh di Semarang ya di Ambarawa di mana? Di Ambarawa ya. Kan? Iya bener. Bandung di mana? Bandung. Ujung Berung di mana? Bandung. Di Bandung. Buah Batu di mana? Menjawab Buah Batu. Astagfirullah. Menjawab kan? Nanti jawab gitu lagi. Iya. Gak boleh gitu ya. Ambarawa di mana? Di Ambarawa. Di Semarang ya, salah satu wilayah di Semarang gitu ya. Kenapa ini kita bahas? Karena ini kalau aku pribadi ya cukup menyukai perang ini, karena bukan menyukai gimana ya, mengagumi ya sama perang ini. Bukan yang berarti yang lain nggak amazed gitu, tapi di sini kita memakai strategi perang yang luar biasa. Ya. Dan tokohnya juga luar biasa. Jenderal pertama kan ya? Jenderal pertama, betul. Siapa? Sudirman. Ya, Pasti tahu lah ya. Jenderal Sudirman. Harusnya tahu. Jenderal Sudirman, jenderal besar Sudirman kita ya. Aja taunya ya. Iya. Jalan Sudirman kayak gitu kan, nama jalan gitu ya, tapi nggak tahu itu nama seorang jenderal pertama TNI kita ya. TNI, jenderal yang hebat tapi memang umurnya nggak panjang. Iya, karena memang sakit ya, gitu. Karena sakit, dan nanti kita banyak bahas peran Sudirman ketika agresi militer Belanda II ya. Nah, di agresi militer Belanda II. Tapi sebelum beliau menjadi jenderal, di sini dulu beliau berkiprah di pertempuran Ambarawa yang akhirnya menjadikan beliau seorang jenderal. Gitu ya. Pada saat itu masih letnan kolonel ya. Kalau nggak salah belum jadi jenderal. Ya. Nah, di Ambarawa itu. Nah, jadi intinya kalau Ambarawa itu sebenarnya sama ya kayak Surabaya, datang kayak gitu kan ke Ambarawa. Kenapa Ambarawa? Karena strategis dekat pantai. Iya. Gitu ya, strategis dekat pantai. Jangan ngalamun. Oh iya, enak. Lupa. Soalnya ini kita kan kebuka ya, terus angin. Ini tuh ngantuk sebenarnya. Enak tuh. Iya. Terus. Oke, sebenarnya masih sama, dekat pantai. Ya dekat pantai. Makanya sama juga perlawanan terhadap pasukan Inggris juga ya. Ya, dan Nica juga. Nah, jadi nah, ini yang menjadi salah satu yang alasan ya kenapa jadi perang, karena pasukan Nica sama sekutu ini mempersenjatai tawanan perang. Tawanan gitu. Belanda dulu ya. Iya, dipersenjatai. Katanya kok dilucuti tapi malah dipersenjatai gitu kan. Wah, ini berarti terus udah dibebas-bebasin, dikasih senjata. Betul. Itu yang akhirnya memicu kemarahan Dan kewaswasan apa sih namanya? Kegelisahan. Kegelisahan bahwa wah, ini kayaknya udah nggak beres nih, apalagi belum yang ada kabar dari Surabaya bahwa terjadi perang gitu kan ya. Nah, jadi akhirnya pada saat itu mencoba untuk bertahan sebenarnya ya. Awalnya defensif dulu sebenarnya, tapi kan semakin lama semakin tentara
Inggris nicanya itu semakin semakin menyerang kayak gitu, yang akhirnya nanti Presiden Soekarno tiba di Magelang ya, segera melakukan perundingan dengan Brigadir Jenderal Bethel. Nah, untuk menghentikan pertempuran. Ya, tapi tidak berhenti ternyata gitu kan. Mungkin berhenti sih. Susah. Karena Belanda tuh keras kepala ya. Iya. Nggak mau berhenti seperti itu. Terus pada 20 November 45 terjadi kembali pertempuran sekutu dengan TKR. Ini Tentara Keamanan Rakyat ya statusnya pada saat itu. Jadi kalau sekarang mah kayak TNI ya, Tentara Keamanan Rakyat, akibat pelanggaran kesepakatan di mana sekutu mulai menambah pasukannya. Bukan mengurangi, bukan pergi, tapi dia malah menambah pasukannya. Itu yang akhirnya memunculkan. Ya kalau misalnya diserang pasti bertahan nggak sih? Bener lah, gitu, nggak mungkin diserang gitu kan, kayak nggak mungkin diserang gitu. Enggak. Ya pasti kan kita akan bertahan gitu. Semangka-mangkanya orang Bandung juga nggak akan kayak gitu. Iya makanya. Nah jadi dan yang memicu akhirnya ini nggak bisa main-main lagi gitu nih ya, ini kita harus perang benar-benar serius nih, bukan berarti yang sebelumnya nggak serius gitu kan, karena pertama kan kita ya defensif aja dulu gitu kan ya, tidak menyerang. Ini ketika Letkol Isdiman meninggal, pimpinannya TKR di Ambarawa di Ambarawa itu gugur gitu kan, terbunuh sama pasukan Inggris. Wah ini kayak kemarahan, mirip sih sebenarnya kemarahan Malabi. Ya, tentara Inggris kan marah ketika Malabi meninggal ya kan. Nah ini juga ketika kita kolonel kita yang meninggal. Gitu, Isdiman ya marah lah kita gitu. Ya, akhirnya untuk menggantikan Isdiman naiklah Kolonel Sudirman. Dan beliau Kolonel Sudirman ini yang memimpin menggantikan Letkol Isdiman kayak gitu. Nah ketika gugur, akhirnya ya udah ini berarti kita harus pakai strategi gitu kan untuk menyerang. Strateginya adalah supit urang. Apa tuh supit urang, kayak gimana? Mengepung. Tahu urang tuh udang ya, tahu kan bentuk udang kayak gimana, setengah lingkaran gitu ya. Gini. Gitu. Ya, jadi dia akan dikepung dari segala arah, utara, barat, timur dan selatan. Jadi kita gimana ya? Ngepung gitu, ya. Nah, jadi si tentara Inggrisnya akan terpusat di tengah-tengah nantinya. Iya, ngerti. Gitu. Ya mereka yang ngerti enggak? Akunya Anda masih ngerti. Aku tuh bukan ngomong sama kamu. Aku mewakili loh. Oh iya, udah ya. Apa gunanya aku di sini? Aku mewakili. Ya kan Anda juga. Ya udah. Ya, aku mewakili. Ngerti nggak? Ngerti. Iya. Dijawab lagi ngerti. Iya ngerti. Ya ngerti. Bukan ngomong sama aku ya. Bukan ngomong sama kamu. Aduh. Apa tadi? Kayaknya setiap video otak aku ketinggalan deh. Atau emang kosong kok. Kita semua otaknya kosong ya kayak. Menganiat. Jadi supit urang. Iya, yang dia jadi intinya adalah supit urang itu dia menyerang dari segala sisi. Jadi intinya posisi Inggris tuh nanti ada di tengah-tengah, dikelilingi oleh tentara TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Jadi kayak terkepung gitu ya, mereka terkepung. Terkepung dan juga di gudang-gudang senjatanya juga dikuasai sama TKR kayak gitu. Dan itu dikepungnya bukan hanya dari dataran rendah sampai ke pegunungan juga dikepung nanti. Jadi benar-benar nggak ada jalan lari untuk tentara Inggris kayak gitu. Jadi memang dan otomatis juga pasukan kita jauh lebih banyak ya dibanding mereka. Tuh, nah itu betul itu ya. Yang akhirnya membantu banget ya kita membantu memenangkan Ambarawa. Jadi memang sengaja pakai supit urang gitu kan ya, pakai strategi tersebut supaya si tentara Inggris ini dipukul mundur ke Semarang, supaya Ambarawa ini tidak dikuasai sama tentara Inggris dan Nica pada saat itu kayak gitu. Dan berhasil. Ya, taktik kalau menurut aku ini salah satu taktik yang luar biasa sih sebenarnya. Pinter gitu. Dan ya ini salah satu yang akhirnya menjadi taktik perangnya tentara Indonesia yang sangat khas gitu kan ya, itu perang gerilya. Ini kan mirip-mirip kayak perang gerilya kan ya sebenarnya ya. Kayak gitu, mengepung kayak gitu, yang akhirnya nanti dipakai sama tentara Vietnam juga ya. DITII juga kan kayak gitu. Iya, itu dikepung juga kan. Pagar betis kan. Tapi mirip kan namanya. Ya kalau DITII ngapain kita?
kebiasaan pengen diskusi sendiri. Ya skip. Baik. Skip ya, ya gitulah pokoknya ya. Nah, Mbak Rawa bisa dibilang Mbak Rawa ya menang lah ya, atau dengan apa tuh namanya, karena berhasil memukul mundur tentara Inggris ke Semarang. Betul. Next. Disitulah muncul nama Sudirman. Nah, disitulah yang akhirnya Sudirman dikenal. langsung dikasih jabatan sebagai jenderal. Ya. Tapi sedih aku tuh kalau ingat Sudirman. Iya, tuh sama, sedih aku juga banget. sedih. Dia tuh benar-benar meninggal di saat perang gitu loh. Iya, dan bukan di saat perang, maksudnya sakit, dan dia berjuang benar-benar sampai akhir gitu. berjuang sampai akhir dan benar-benar kayak Dan dia meninggal di tengah hutan. Iya. Gitu, kayak, aduh sedih. Sad lah pokoknya mah. tentara yang benar-benar ya tugas saya sebagai seorang Iya. tentara tuh melindungi negara gitu kan. Bener-bener sampai akhir Benar-benar gitu, titik dia darah penghabisan sedih. seorang jenderal masalahnya ya. Iya. Kan kalau dalam apa itu ya, apa tuh namanya, perang strategi perang biasanya kan jenderal paling belakang Iya, tuh. jenderal matinya terakhir. Nah, jenderal matinya terakhir, ini jenderal matinya duluan. Malabi. Kalau Malabi kan gara-gara bom gelinding, nggak tahu kenapa ya. Nggak peduli sih kalau Malabi. Iya. Jahat. Ini dia orang jahat ya kan, mau jajah lagi kita. Ya, nah jadi seperti itu untuk Ambarawa. Next one and last di perang fisik yaitu BLA, Bandung Lautan Api. Oke, mungkin video hari ini cukup sampai di sini. Silakan ambil hal-hal yang baik, buang yang buruknya. Semoga bermanfaat. Semoga Ya, bermanfaat. bermanfaat. Dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum Bye, kita warahmatullahi ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.